Sebelum kalian membeli HP ini, tolong simak baik-baik video ini coy, agar tidak tersesat. Karena terkadang orang-orang hanya membicarakan hal bagusnya saja, tanpa mempertimbangkan resiko dan hal buruk, langsung memutuskan untuk membeli dan akhirnya menyesal. Tapi di video kali ini saya berusaha melakukan penilaian yang objektif ya. Ya harapannya bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan lah ya, sebelum memutuskan untuk membeli HP ini. Sebelum itu perkenalkan, ini adalah HP keluaran Infinix, yaitu Infinix GT30 Pro. Sempat viral dan fenomenal pada saat launchingnya. Dan anehnya, hal itu hanya berlangsung sebentar saja guys. Menawarkan beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh saingannya. Bahkan beberapa pihak mengklaim HP ini lebih baik daripada merek sebelah. Langsung saja, ini adalah kompetitornya Poco X6 Pro 5G. Menggunakan chipset yang hampir sama, yaitu seri Dimensity 8300. Hanya saja menurut beberapa informasi ini adalah penyempurnaan ya, yaitu Dimensity 8350. Saat launching, HP ini dibanderol seharga 4 juta untuk harga umum dan 3,5 juta untuk harga flash sale. Kalau ini sih saya jual murah aja ya, hanya 3,3 juta. Pemakaian baru 1 bulan saja. Dan hal pertama yang saya rasakan saat memegang HP ini adalah rasanya seperti memegang HP murah guys. Enteng banget cuy. Mungkin beratnya hanya sekitar 200 graman saja. Serius, nggak ada feel mewah saat kalian memegang HP ini. Rasanya gimana ya? Kayak dalemannya kopong guys. Build quality-nya nggak banget kalau menurut saya. Frame plastik, backdoor juga plastik. Yang kaca hanya LCD-nya aja guys. Untuk desain bagian belakang menurut saya sudah cukup bagus. Hanya saja desain dan peletakan kameranya menurut saya cukup jadul ya. Gimana ya jelasinnya? Rasanya kurang tegas saja gitu. Mungkin lebih bagus jika modelnya diperbesar atau diperlebar. Padahal sebelum HP ini launching dulu saya sempat antusias guys. Bahkan ikut flash sale-nya juga dan kebetulan dapat 1 unit. Tapi ternyata HP-nya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Memang sih, beberapa hal terkait dengan kelebihan sesuai dengan yang disampaikan. Yaitu adanya tombol trigger yang bisa difungsikan sebagai shutter kamera juga. Kemudian chipsetnya yang katanya lebih bagus dari Poco X6 Pro. Dan juga refresh rate sampai 144 Hz. Itu semua benar, informasi yang disampaikan benar adanya guys. Tapi ya gimana ya, selama ini nggak ada memang sih brand yang memang benar-benar menyampaikan kelemahan dari unit yang dijual. Padahal menurut saya HP ini banyak sekali kelemahannya. Dan akan saya jelaskan lebih detail di video ini. Dan ini dia yang akan kalian dapatkan saat membeli HP ini. Harganya 3,3 juta saja guys. Yang pertama tentu saja kalian akan mendapatkan unit HP-nya dengan kondisi yang masih sangat mulus sekali. Kemudian kalian akan mendapatkan tatakan HP beserta softcase. Softcase-nya didesain agak menghitam. Mungkin supaya nggak mudah menguning ya. Dan di bagian belakang juga ada pola-polanya. Mantap sih. Kemudian ada kartu garansi dan manual book coy. Dan setelah itu tentu saja kalian akan mendapatkan charger dengan kapasitas yang hanya sebesar 45 watt saja. Yang pertama secara pengecasan jelas kalah dengan Poco X6 Pro. Secara Poco dibekali charger dengan kapasitas 67 watt coy. Sedangkan ini hanya 45 watt saja. Tapi nggak apa-apa lah, ngecas sama-sama cepat ya. Daripada iPhone yang hanya 20 watt ya kan. iPhone. Kemudian kita beralih ke bagian depan yaitu layarnya. Dan ini yang saya heran ya, karena bisa sampai 4500 nits. Tapi ini saya pakai di luar ruangan kok rasanya nggak enak ya. Apa harus disetting manual ya? Coba bagi kalian yang tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar guys. Kemudian soal bezel HP ini sudah mantap sih. Ya hampir sama lah dengan Poco X6 Pro. Bezelnya sama-sama tipis. Panel layar yang digunakan juga sama-sama menggunakan panel layar AMOLED ya. Saya HP ini hanya menggunakan ya AMOLED saja, tidak ada fitur-fitur seperti HDR10+, kemudian Dolby Vision, dan tingkat warnanya hanya sampai 1 miliar warna saja. Dibandingkan dengan Poco X6 Pro saya rasa jauh ya. Poco bisa sampai 68 miliar warna coy. Ketika digunakan di luar ruangan juga cukup worth it. Kecerahan sampai 1800 nits. Punya teknologi Dolby Vision dan juga HDR10+. Jauh lah pokoknya. Ya terlalu senjang coy. Lain kali lah atau di video selanjutnya akan saya buatkan video komparasi terkait dengan HP ini dan Poco X6 Pro face to face. Dan di sana kalian bisa menilai sendiri coy.
bahwasanya HP ini memang tidak bisa dibandingkan dengan Poco X6 Pro. Lalu bagaimana dengan kualitas speakernya? Silahkan bisa kalian nilai sendiri coy. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau dipakai di dalam ruangan sih saya rasa cukup worth it ya. Tapi tetap saja untuk kasta jenis layar AMOLED HP ini bukan kasta tertingginya. Ya gimana ya? Mungkin untuk memangkas pengeluaran kali. Satu hal yang saya suka dari desain layarnya adalah tidak terlalu mengotak. Jadi ketika dipegang dan dimainkan ini cukup nyaman guys. Karena keempat sisinya nggak terlalu lancip. Dan untuk refresh rate-nya yang sampai 144 Hz, ini sangat berguna sekali coy. Untuk scrolling dan multitasking, halus banget rasanya. Kabar baiknya sudah bisa disetting per aplikasi ya. Dan itu bisa kalian pilih manual mulai dari 60, 90, 120 sampai mentok 144 Hz. Mau dimentokkan semua di 144 Hz juga bisa. Tapi hal itu akan membuat baterai kalian lebih boros. Dan ini aktivasinya belum ada 1 bulan coy. Sampai video ini saya buat masih tanggal 25 ya. Artinya penggunaannya baru 23 harinan. Garansi full setahun sampai tahun 2026 coy. Mantap gak tuh? Lalu bagaimana dengan dapur pacunya? Yaitu Dimensity 8350. Apakah memang benar-benar lebih baik daripada pendahulunya 8300 Ultra? Jawabannya adalah enggak, sama aja, sama-sama gahar dan sama-sama cepet panas. Tapi ada cara khusus sih untuk meredam rasa panas, yaitu yang pertama kalian matikan hal-hal yang tidak perlu. Seperti lokasi, NFC, Bluetooth, kalian matikan semuanya. Kalau bisa data juga dimatikan, mode pesawat sekalian, pakai WiFi saja, dijamin adem guys. Oh ya, untuk unit yang saya beli ini RAM 8 ya, internal 256 GB. Jadi bukan seri tertingginya. Dan kalau kalian penasaran berapa skor Antutunya, berapa kira-kira? Apakah lebih baik daripada Dimensity 8300 Ultra yang bisa sampai 1,5 juta? Jawabannya adalah enggak, sama aja guys. Skornya pun sama, 1,5 jutaan saja. Saya jadi ingat seri Helio guys. Helio G99 dan G100 itu skornya sama. Padahal kan berganti nama ya kan. Harusnya ada peningkatan guys. Tapi nyatanya sama aja. Ini setelah saya bandingkan dengan Poco X6 Pro, hasilnya justru di beberapa kondisi Poco X6 Pro jauh lebih unggul. Gimana guys? Masih yakin HP ini lebih baik daripada Poco X6 Pro? Coba sebutkan guys, tinggalkan di kolom komentar apa sih kelebihan dari HP ini dibandingkan dengan Poco X6 Pro? Termasuk grafik test juga angkanya mirip-mirip guys, ada di angka 19 fps di settingan tertinggi. Ya naik turun sih, kadang 20 fps juga. Jadi gimana ya, apakah cuma mengganti nama saja? Atau memang benar-benar ada kelebihan dibandingkan dengan seri sebelumnya 8300? Padahal ada embel-embel Ultimate loh ya. Aduh guys, tidak bisa berkata-kata saya. By the way, HP ini tadinya mau saya pakai sebagai HP daily driver ya, tapi nggak jadi. Alasannya apa? Ya kalian tonton video ini aja lah. Oh ya, device yang saya gunakan untuk merekam video ini sama kayak Honor coy, Honor Magic 6. Di lain waktu dan lain kesempatan akan saya buatkan video review. Oh iya, saya lupa, kelebihan HP ini dibandingkan dengan Poco X6 Pro adalah bisa wireless charging ya. Sedangkan seri Poco X6 Pro nggak support wireless charging guys. Oke, sekarang pembahasan terakhir yaitu soal kameranya. Yang pertama soal desain. Yakin guys, saya nggak suka dengan desain kamera HP ini. Gimana ya, HP ini kan brandnya HP gaming ya, modelnya model gaming coy. Ya model kameranya dibikin gaming juga lah, masa cuman gini guys. Apalagi di bagian pinggir dikasih list warna hijau, norak banget coy. Untungnya pada seri ini ada peningkatan dibandingkan dengan pendahulunya yang tidak mempunyai lensa ultra wide. HP ini punya dong, Infinix sudah berbenah, mantap. Lensa utama 108 megapiksel dan lensa ultrawide 8 megapiksel tanpa OIS. Begitu juga dengan video perekaman tidak mendukung Gyro Ace. Jauh kalau sama X6 Pro yang sudah punya OIS dan Gyro Ace. Hasil kameranya ya kurang lebih sama lah kayak HP sejutaan.
Video perekaman bisa sampai 60 fps di mode stabil. Tapi untuk stabilisasi karena hanya mengandalkan software ya, jadi hasilnya kurang begitu bagus. Dan di mode ultrawide tidak mendukung 60 fps, jadi hanya 30 fps saja guys. Dan ini hasil perekaman menggunakan kamera depan. Ya not bad sih, cukup bagus malah kalau menurut saya. Jadi gimana guys, menurut kalian HP ini worth it gak untuk digunakan di tahun ini? Kesimpulan dari saya, HP ini bagus, tapi jika dibandingkan dengan Poco X6 Pro tentu saja jauh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka silahkan like ya, dan agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten, tolong guys klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Dan akhir kata, see you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.